Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa apa kabarnya? Semoga baik-baik saja dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama kami berdua, saya Teguh Wisnu dan saya Zizi Syahab. Alhamdulillah senang banget kita bisa ketemu lagi dalam acara Berita Islami Masa Kini. Alhamdulillah pemirsa, hari ini kita ada beberapa pembahasan di Berita Islami Masa Kini. Ya. Dan pembahasan pertama kita adalah tentang fakta unik seputar haji. Jadi sebenarnya kalau lagi orang pergi haji atau umroh tuh pasti suka ada cerita-cerita yang lucu. Haji atau sama ada umrohnya sih? Dua-duanya kayaknya. Dua-duanya kali ya. Wisnu pernah ada cerita? Cerita menarik ada juga sih selama umroh. Nanti ya, sih. kita lihat dulu yang ini ya Wisnu ya. Iya. Ini dia pemirsa. لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Kejadian-kejadian menakjubkan seputar haji. Setiap umat muslim pasti memiliki mimpi untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Ya, seperti yang kita ketahui, haji adalah rukun atau tiang agama Islam yang kelima. Maka berhaji adalah keinginan setiap muslim agar dapat menyempurnakan rukun Islam. Namun tentu tidak semua orang bisa pergi ke haji ke Tanah Suci Mekah. Hanya orang-orang yang mampu baik secara fisik maupun finansial lah yang dapat melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji juga kerap kali membuktikan kepada kita semua bahwa ada hal gaib di luar nalar manusia yang terjadi di sana. Kuasa Allah begitu luas hingga menembus batas-batas cara berpikir kita sebagai manusia. Kejadian-kejadian menarik, aneh, bahkan menakjubkan kerap kali terjadi ketika seseorang melaksanakan ibadah haji. Nasihat dan pengalaman untuk ketika berhaji juga sering kita dengar dari orang-orang yang telah menjalankan ibadah haji di Tanah Suci maupun dari media yang memberitakannya. Nah, pemirsa beriman, berikut tim Berita Islami Masa Kini akan memaparkan kejadian-kejadian yang menginspirasi, unik, bahkan menakjubkan seputar haji untuk Anda. Baru-baru ini ramai diperbincangkan mengenai seorang jamaah haji asal Mesir bernama Emad Al-Husaini yang menggendong seorang jamaah haji lain yang berusia renta di punggungnya. Tindakannya ini menunjukkan sikap murni persaudaraan Islam dan saling menolong sesama muslim selama musim haji ini. Seperti yang dilansir oleh Arab News, Emad berkata bahwa itu bukanlah ayahnya, namun ia berharap jemaah haji yang berusia renta itu adalah ayahnya. Fotonya yang menggendong jemaah haji lansia telah di-retweet setidaknya 10.000 kali oleh orang-orang yang terkesan dengan aksi pria tersebut. Warga Mesir yang menggendong jemaah haji lansia yang tidak dikenalnya itu mendadak menjadi pembicaraan di Twitter dan banyak orang di seluruh dunia yang memuji kebaikan pria itu serta berdoa untuknya. Ada pula seorang kakek tua yang tiba di Mina untuk beribadah haji setelah ia berjalan kaki selama 2 bulan. Ya, di usianya yang sudah berkepala 7, ternyata tidak membuat pria tua ini berputus asa untuk menunaikan kewajiban ibadah haji. Setelah berjalan selama 2 bulan, akhirnya ia pun tiba di Mina. Muhammad Ali Al-Mirfa yang berusia 75 tahun ini tiba di Mina pada tanggal 28 September 2014. Setelah melalui waktu 2 bulan berjalan kaki dari negerinya, Yaman, Al-Mirfa mengatakan kepada wartawan bahwa ia memulai perjalanannya dari rumahnya pada hari ketiga Idul Fitri. Al-Mirfa juga memutuskan untuk berjalan kaki dan tidak peduli betapapun sulitnya. Ia berkata bahwa ia bertekad untuk berjalan terlepas dari kesulitan apapun yang dialaminya. Dan ketika ditemui para wartawan, ia sedang makan sepotong roti dengan teh yang disediakan oleh para petugas kebersihan. Namun Al-Mirfa tidak mengatakan apakah ada lembaga yang mengakomodasinya selama di Mina, Arafah, dan Mekah. Ia juga tidak mengatakan bagaimana ia akan kembali ke rumahnya di Yaman. Keajaiban pertolongan Allah ketika menunaikan ibadah haji dialami oleh 2 muslimah bernama Fatimah dan Nafisa. Ya, keduanya sembuh dari kebutaan yang dideritanya saat menunaikan rukun Islam yang kelima. Fatimah Al-Mahi, muslimah asal Sudan ini menderita kebutaan. Ia tidak bisa melihat sejak 7 tahun yang lalu. Fatimah telah menjalani beberapa operasi mata tetapi hasilnya nihil. Fatimah yang menjadi salah satu jamaah haji menghabiskan waktunya selama di Madinah dengan beribadah di Masjid Nabawi. Di sana ia pun berdoa kepada Allah agar disembuhkan dari kebutaan. Suatu waktu, di tengah dia berdoa penuh khusyuk, tiba-tiba Fatimah melihat cahaya. Ia kemudian melihat ke kanan dan ke kiri, dan subhanallah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia pun dapat melihat kembali. Fatimah pun menangis bahagia dan bersyukur kepada Allah yang telah mengembalikan penglihatannya.
Untuk pertama kalinya, saya dapat melihat diri saya sendiri sejak 7 tahun yang lalu. Saya dapat melihat anak saya menangis bahagia dan mengucapkan kalimat Alhamdulillah berkali-kali. Saya pun melihat orang-orang di sekitar saya, melihat anak-anak dan orang dewasa. Sekarang saya sudah dapat berjalan sendiri tanpa bantuan orang lain. Itulah ungkapan syukur Fatimah seperti dikutip dari harian Ukaj. Muslimah lainnya yang bernama Nafisa Al-Kurmazi, muslimah asal Tunisia ini, semula menganggap mimpinya untuk bisa melihat Ka'bah adalah hal yang terlalu mengada-ada. Meski begitu, ia terus berdoa agar Allah menyembuhkannya dari kebutaan yang dideritanya, dan ia meyakini bahwa doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Muslimah berusia 70 tahun ini kehilangan penglihatannya ketika dia mengalami pembukaan darah di otak. Saat menunaikan haji, ia terus berdoa agar Allah menyembuhkannya. Dan ketika Nafisa berbondong-bondong bersama dengan 2 juta muslim lainnya menuju Arafah, terjadilah keajaiban di sana. Di tengah gemuruh lantunan labaik Allahumma labaik, ibu dari 3 anak ini tiba-tiba mulai mampu melihat warna tenda dan wajah jamaah haji di sekelilingnya. Subhanallah. Pemirsa beriman, ada pula seorang wanita yang mengalami kejadian yang sulit diterima oleh nalar manusia ketika ia melaksanakan ibadah haji. Ya, seorang wanita yang ketika ia melaksanakan ibadah haji, ia mengaku bertemu dengan almarhum suaminya. Pertemuan pertama terjadi saat dia berzikir di sebuah masjid, dan pertemuan kedua saat dirinya menjalankan ritual lempar jumroh. Saat melihat suaminya, ia tidak kuasa menahan tangis. Ia hanya mampu tertegun dan menangis bahagia ketika suaminya berjalan di depannya saat di masjid, dan melihat suaminya berada persis di depannya saat melempar jumroh bersama ribuan jamaah lainnya. Saat itu, untuk memanggil suaminya ia tak kuasa, sampai sang suami hilang dari pandangan mata. Wanita tersebut mengaku melihat wujud suaminya dalam fisik yang nyata, bukan halusinasi maupun bayangan belaka. Ia sangat yakin bahwa itulah suaminya, dan hal inilah yang membuat ia sangat terharu, karena ia tahu suaminya turut hadir menemaninya saat menjalankan ibadah haji. Dan pemirsa, tahukah Anda bahwa ternyata wanita tersebut dan suaminya telah menabung selama bertahun-tahun untuk mengumpulkan biaya agar dapat menunaikan ibadah haji bersama-sama. Namun menjelang tabungan haji mereka cukup untuk berangkat, sang suami lebih dulu meninggal. Inilah yang membuat wanita tersebut bersedih. Tetapi kesedihan itu akhirnya terobati setelah ia tahu bahwa suaminya turut bersamanya saat menjalankan ibadah haji. Subhanallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang selalu mencatat sebuah niat baik yang ada di dalam hati setiap hambanya. Dan saat ada halangan untuk mewujudkan niat tersebut, ternyata Allah punya rencana lain untuk mewujudkannya. Seperti dalam firman Allah yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran." Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Pemirsa beriman, seperti yang kita ketahui, begitu sulitnya untuk mencium Hajar Aswad. Ya, begitu banyak orang yang ketika menunaikan ibadah haji memimpikan dapat mencium batu Hajar Aswad. Namun, karena begitu banyaknya orang yang mencoba mencium Hajar Aswad, maka tak semua orang dapat menciumnya. Hal ini pun dialami oleh seorang ibu. Dari kejauhan, ia melihat begitu banyak orang yang mencoba mendekati, memegang, bahkan mencium Hajar Aswad tersebut. Maka ia pun tak berniat untuk menciumnya. Ia hanya berkata dan berniat dalam hati bahwa ia hanya ingin berdoa di dekat Hajar Aswad. Namun saat itu ia melihat ada anak kecil di tengah kerumunan orang. Ibu itu pun merasa kasihan melihatnya dan langsung menghampiri anak tersebut sambil memeluknya. Karena si ibu takut anak tersebut terinjak-injak orang. Setelah menyelamatkan anak tersebut dari kerumunan orang, ibu itu pun berbalik badan. Namun tak disangka, ternyata ia sudah berada persis di depan Hajar Aswad, dan ia pun dapat menciumnya. Nah, pemirsa beriman, dari beberapa kejadian-kejadian seperti penjelasan tadi, mungkin bagi kita kejadian tersebut di luar nalar kita sebagai manusia. Bahkan mungkin untuk memahaminya, terasa butuh waktu dan pemahaman yang mendalam, karena bukan kita pula yang mengalaminya. Namun percayalah, akan selalu ada hikmah yang dapat diambil dari kejadian yang dialami orang lain, baik kejadian yang tampak menyenangkan maupun tidak. Seperti kata pepatah,
Pengalaman orang adalah pelajaran berharga, di mana kita tak perlu keluar biaya untuk mendapatkan hikmahnya. Namun butuh hati yang selalu taat dan percaya pada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat membuat kita percaya akan segala ketentuannya dan mengambil pelajaran dari setiap kehendaknya. Subhanallah. Subhanallah. Kalau lihat cuplikan tadi selalu rindu pengen balik lagi ke tanah terharu suci. sekali ya. Amin. Nah, kalau Wisnu sendiri pernah ada Ya. kejadian apa waktu umroh atau haji? Aku waktu umroh ya, jadi aku ada kejadian waktu itu mau nyium Hajar Aswad sebenarnya. Cuman kan yang harus diperhatikan adalah itu sangat desak-desakan ketika kita ingin mencium Hajar Aswad itu. Dan kita salah satu yang harus diperhatikan lagi adalah kita tidak boleh menzolimi yang lain kan. Nah itu ada kejadian ketika aku udah mau mencium Hajar Aswad, tiba-tiba aku terpental. Terpentalnya antara pintu Ka'bah sama Hajar Aswad. Di situ katakan doa mustajab kalau kita berdoa di situ juga. Nah aku berdoa, aku cuma berdoa, ya Allah berikanlah aku kekuatan, berikanlah aku kesempatan untuk mencium Hajar Aswad. Tiba-tiba hanya beberapa menit selang kemudian aku bisa mencium Hajar Aswad. Subhanallah. Jadi memang benar-benar diijabah langsung sama Allah ya. Alhamdulillah. Dan sebaliknya nggak boleh berpikiran negatif. Tidak boleh berpikiran negatif. Tadi juga cerita-cerita juga luar biasa ya. Iya. Seorang nenek, dua nenek bisa melihat, terus seorang kakek yang berjalan dari Yaman. Bayangkan 2 bulan dia berjalan tidak manja sama sekali. Insya Allah. Nah, selanjutnya juga ada penjelasan tentang penyesalan pembuka pintu setan. Penyesalan pembuka pintu setan. Iya, mungkin maksudnya kalau kita ingat masa lalu atau menyesal gitu ya. Oke. Tidak boleh ngomong seandainya gitu ya. Nah, tapi kita bahasnya nanti. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar.